Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alas Hanas dengan NIM 18360025. Kali ini akan menjelaskan tentang DNS, web server, dan FTP server dan hubungannya terhadap administrasi jaringan. Pertama, DNS. Apa itu DNS? DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, kita harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Sebagai contoh, misalkan ingin masuk ke dalam Google, alih-alih dalam menuliskan 172.210.0142 yang adalah IP Google, kita sekarang hanya memerlukan menuliskan www.google.com atau tidak perlu pakai www lagi. Selanjutnya, fungsi DNS. 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Kelebihan DNS. Pertama, dengan DNS kita lebih mudah untuk berinternet. Dibandingkan mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Selanjutnya, nama DNS juga lebih mudah dalam penggunaan. Kita bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi pergantian IP address. Terus DNS juga lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update pada pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan selanjutnya pada cara kerja DNS. Dan kelebihan terakhir adalah lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegahnya upaya peretasan yang dicoba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi website akan menjadi lebih aman. Kekurangan DNS. User menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Karena DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan dan nama DNS sangat terbatas. Jadi tidak bisa membuat banyak nama domain. Hubungan antara DNS dan administrasi jaringan. Internet memiliki dua sistem penamaan host, yaitu IP address dan URL. URL adalah Uniform Resource Locator. Hubungan dari URL dan IP address ini dipetakan dengan sebuah sistem yang disebut DNS. Jadi komputer yang berperan sebagai DNS akan meneruskan permintaan berupa alamat URL menjadi IP. Selanjutnya adalah penjelasan dari web dan FTP server. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya kita sebut dengan dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun sebagian dari bagian perangkat lunak software. Fungsi dari web server yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Selanjutnya membersihkan penyimpanan, cache, cache, dan modul yang tidak terpakai. Nomor 3, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request ini dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP protokol atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Apa itu FTP server? FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server, yaitu upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data.
karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk dilampirkan di dalam email. 4. Mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Hubungan antara web server dengan administrasi jaringan. Klien dapat membeli domain dari PTA. Selanjutnya hosting dari PTB yang mempunyai email server sendiri di kantor. Dalam pembangunan website, konsentrasi kita adalah di record A, yaitu supaya web server diarahkan ke server kita. Caranya, DNS server diarahkan ke web server kita. Ini bisa dilakukan dengan cara login ke domain manager dan langsung diubah. Selanjutnya meminta support pada PTA selaku penjual domain. Pastikan setting pada DNS sudah benar. Dan selanjutnya adalah mengarahkan record A untuk www dan domain saja ke server kita. Caranya dengan login ke hosting manager dan mengarahkan record A untuk www ke domain kita. Selanjutnya minta bantuan PTB selaku pihak hosting untuk men-set record A untuk www dan domain saja ke server kita. Hubungan antara FTP server dengan administrasi jaringan. TP atau File Transfer Protocol. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau pada komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer untuk download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Baik, terima kasih banyak.